Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 63. Di awal video ini, mendengar pertanyaan Semon, Serpan pun menjelaskan, iya benar, itu adalah bahasa ideografis. Awalnya saya ingin menjelaskannya langkah demi langkah, tapi karena sudah seperti ini, saya akan menjelaskannya secara langsung saja. Bahasa kami terdiri dari 3 jenis. Menyampaikan kata-kata melalui aura, bukan suara, atau bahasa fonetis. Menyampaikan gambaran secara langsung tanpa kata-kata, atau bahasa ideografis. Dan menanamkan pengetahuan, emosi, dan bahkan konsep tingkat tinggi yang terdapat dipahami sekaligus. Bahasa yang dapat digunakan oleh para high priest atau mereka yang terpilih saja, yang disebut dengan bahasa semantis. Biasanya, manusia yang menerima bahasa kami akan menjadi gila karena otaknya yang lemah tidak mampu menerima konsep tingkat tinggi yang terkandung dalam bahasa semantis ini. Namun tampaknya, Semon memiliki bakat. Saya rasa sebaiknya Anda langsung saja beralih ke bahasa semantis saja. Mendengar hal itu, Semon pun tersenyum bangga membalas, "Haha, aku memang jenius di antara para jenius. Sekarang, aku sudah berbicara melalui aura dengan alami kan?" Serpan menimpali, "Benar, Anda sangat amat berbakat. Anda memiliki bakat yang setara dengan anak Underworlder yang berusia 2 atau 3 tahun. Tentu saja, perkataannya sontak membuat Semon naik darah, hingga langsung menarik kerah bajunya seketika. "Hah? Apa kau bilang?" Serpan yang ketakutan pun beralasan, Maaf, kepekaan saya terhadap manusia masih kurang. Maksud saya, untuk seorang manusia, itu sungguh luar biasa." Tepat setelah Serpan mengatakan itu, Semon menggunakan bahasa ideografis di mana Semon menghantam wajahnya, yang sontak membuat Serpan berteriak, "Yah, jangan gunakan transmisi gambar sebagai senjata." Semon yang masih kesal pun menekankan, "Kalau begitu, haruskah aku menghajarmu sungguhan?" Serpan pun mengatakan, "Tolong tahan dari Anda, tidak seperti gambaran. Saya bisa mati hanya dengan 1 pukulan dari Anda. Omong-omong, sepertinya kita membuat kemajuan lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi mari kita mencoba bahasa semantik yang saya katakan sebelumnya." Mendengar hal itu, Semon pun melepaskan cengkramannya membalas, "Hais, kau ini memang ahli dalam mengalihkan topik ya. Cobalah, tapi kau itu cuma pelayan rendahan. Memangnya kau bisa menggunakannya?" Serpan pun mengangguk dan langsung menunjukkannya. "Iya, hanya sekali. Pesan dari Yang Mulia Ratu. Kita tidak bisa lagi membiarkan dunia ini hancur. Kau harus melindungi apa yang tersisa dari dunia ini. Penyelamat, oh penyelamat. Kau harus melindungi tempat ini." Saat itu, Semon bisa merasakan jika pikiran orang lain terasa seperti pikirnya sendiri. Bersamaan dengan itu, Serpan berdiri menjelaskan penyampaian makna. Tahapan terakhir dari bahasa Underworlder, komunikasi antar jiwa. Itulah bahasa semantis. Dengan begitu, pembelajaran Semon pun berjalan dengan lancar, di mana ability-nya bertambah perlahan-lahan. Beberapa waktu kemudian, hari itu, para player klub YSM telah tiba di salah satu stadion di New York, Amerika, di mana mereka akan menghadapi tim super kuat yang memiliki gelar Walker, klub New York Bears, dalam laga lanjutan kejuaraan dunia. Meskipun mereka sempat mengeluh karena telah datang jauh-jauh ke Amerika, tetapi tak punya waktu untuk berjalan-jalan, Semon pun memberitahu mereka jika ia akan memberi mereka waktu luang setelah pertandingannya berakhir. Saat mereka tengah mengobrolkan hal itu, Roh Jungwan mengatakan, "Guys, fokus. Lawan pertama kita di final ini adalah New York Bears, tim super kuat Gerard Walker. Tapi tetap, kita sudah bekerja keras sejauh ini, jadi tidak perlu gugup." Namun, perkataannya langsung disangkal oleh Jungso. "Gugup? Siapa yang gugup?" Di mana mereka semua nampak tak ada yang gugup. Sementara itu, pelatih Gabriel tengah mendatangi Semon yang ia kira belum bersiap-siap. "Pemilik klub, sekarang sudah saatnya." Anda telah selesai bersiap ternyata." Mendengar hal itu, Semon berbalik mengatakan, "Iya, berbicara tentang New York Bears, aku teringat masa lalu. Dia adalah orang yang punya cukup keterampilan untuk bisa menyembuhkan diri. Aku tak sabar ingin melihat perkembangannya sekarang." Sesaat kemudian,
Acara pertandingannya pun dibuka dengan meriah yang langsung disambut sorakan para penonton. Inilah yang kita tunggu-tunggu, panel kejuaraan dunia. Pertandingan pertama, kelompok besar dari Amerika Timur yang dipimpin oleh Gerald Walker, New York Bears. Semonyo, sang pahlawan yang baru pertama kali berpartisipasi dalam kejuaraan dunia, USM. Selain itu, terdapat pula sistem invasi dan monster-monster yang baru yang telah disiapkan secara ambisius oleh Asosiasi Battlefield Dunia. Akankah USM terkoyak oleh cakar beruang Grizzly? Ataukah patung Liberty akan digeser dan digantikan oleh iblis bernama USM? Dan juga, monster dan map apakah yang akan muncul? Kita akan melihatnya hari ini. Kemudian, saat para player dari kedua klub saling berhadapan, Geralt pun menyapa Semonyo dengan senyumannya. Semonyo, lama tak bertemu. Kamu akan menyesal karena sudah menasihatiku untuk menggunakan tameng kecil. Mendengar sapaannya, Samon membalas, "Oh, hai botak. Tenang saja, aku sudah membangun tim untuk mengalahkanmu dan biaya konsultasi yang aku terima waktu itu." Melihat responnya, Geralt pun tertawa sembari melangkah pergi. Oke, aku akan menantikannya. Saat Geralt Walker melangkah pergi, Samon pun menggunakan SOP analisisnya sembari berpikir. Ability dan superpowernya itu, dia menjadi lebih kuat. Selain strength dan endurance yang memang dibutuhkan oleh seorang tank, apa-apaan dexterity dan willpowernya itu. Speednya agak rendah, tapi cuma itu kelemahannya. Tidak cuma kuat, tapi dia juga punya teknik yang bagus dan lincah. Bergerak setengah ketukan lebih cepat dari yang lain akan meningkatkan jangkauan pertahanan dari tameng kecil, dan tombak kapak itu bisa mencakup area yang luas dan memberikan pengaruh. Superpower Physical Enhancement meningkatkan dexterity-nya sampai 114 poin dan speednya menjadi 74. Dengan kata lain, dia akan menjadi monster yang selevel denganku selama 30 detik. Belum lagi, tak ada player mereka yang punya strength di bawah 85. Bahkan di dalam mereka saja terlihat lebih dapat diandalkan daripada tank kami. Ya, oke lah. Memang harus menantang supaya bisa menjadi seru. Saat kemudian, para player kedua klub pun memulai set pertama bersamaan dengan pembawa acara yang menjelaskan. Baiklah, para hadirin sekalian. Dan untuk set pertama adalah The Underworlders Grand Mausoleum. Tidak. Bukan itu. Ini. Invasion New York. Monster melayang di langit New York. Tunggu. Bukankah itu warga New York? Tidak. Itu warga sipil yang diimplementasikan ke dalam Battlefield. Dan ada sesuatu yang disebarkan oleh monster itu. Mereka menyerang warga sipil dalam Battlefield. Ini benar-benar pemandangan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Asosiasi Battlefield Dunia? Di tengah keterkejutan para penonton, para player di dalam Battlefield-nya pun merasakan hal yang sama, di mana mereka kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mereka disuruh menyerang orang-orang ini? Apa secara etis ini bisa dilakukan? Meski begitu, Samon sendiri berpikir, invasion yang baru diterapkan di final, jadi seperti ini ya. Benar, panggung sebenarnya memang bukanlah danger. Beberapa saat kemudian, tim New York Bears menyatakan jika mereka telah menyelesaikan hunting para monster yang telah menginvasi warga sipil di sana. Meski begitu, Geralt sendiri yang merasa aneh berpikir, ini aneh, aku belum pernah mendengar adanya monster seperti itu. Bahkan pada saat Underground One sekalipun, ini benar-benar berbeda. Terlebih, mereka sampai menerapkan warga sipil ke dalam Battlefield dan menggunakannya sebagai monster. Ini membuatku tidak nyaman. Mereka seolah ingin menghidupkan kembali Underground War. Saat Geralt berpikir seperti itu, di atas sebuah gedung di dekatnya, Samon meneriakinya. Bisa merasa tidak nyaman? Pikiranmu itu pasti sedang tidak beres ya? Pasti kamu merasa tidak nyaman karena kamu merasa seperti sudah membunuh manusia kan? Bukannya monster? Padahal yang harus kau bunuh di Battlefield juga kan manusia. Tidak seperti itu, brother. Itu pola pikir yang salah. Tidak ada yang bisa dilakukan ketika seseorang sudah terkena infeksi parasit oleh monster. Kita harus membebaskan mereka supaya mereka tidak menderita lagi. Dan pastikan hal ini tak terjadi di kenyataan. Itulah tugas kita. Jangan ragu dan angkatlah senjatamu untuk bertarung. Merasa tidak nyaman itu adalah sebuah kemewahan. Itulah kualitas dasar seorang superhuman. Dasar anak-anak muda. Ku kasih bonus untuk kalian. Pergilah, Pietromon.
Tepat setelah meneriakkan hal itu, Summon menggunakan super power throw untuk melemparkan Neng Pietro ke arah tim New York Bears bersamaan dengan tawa jahatnya yang membuat player timnya merinding bertanya-tanya apa yang sudah dia lakukan. Neng Pietro sendiri yang awalnya merasa menjengkelkan kini mengakui jika lemparan itu memang pendekatan yang efisien, di mana ia biasa langsung menyerang tim New York Bears tanpa harus repot-repot bergerak. Seketika itu juga terjadi ledakan besar karena serangan dari Pietro yang menghebohkan para penonton di luar battlefield-nya. Bahkan Summon pun berkata, aku akan kecewa kalau berakhir cuma seperti ini. Dan tepat setelah Summon mengatakan itu, Neng Pietro kembali mendarat di sisinya sembari membalas, "Jangan khawatir, mereka tak selemah itu." Ternyata, setelah kepulan asapnya menghilang, terlihat sebuah shield raksasa yang melindungi tim New York Bears yang merupakan super power salah satu playernya. Saking kuatnya shield tersebut, Geralt yang berdiri di tengah-tengahnya dengan senangnya mengatakan, "Alasan aku takut dengan YSM bukanlah karena penampilan fisiknya. Nilai mereka yang sebenarnya adalah menggunakan strategi unik yang berbeda dari yang lain. Jadi, kita tinggal buka saja apa yang sudah kita persiapkan, bukan?" Mendengar hal itu, Summon pun langsung melompat sembari membalas, "Haha, bagus, kau tidak batin yang seperti yang lain. Mari kita lihat sehebat apa itu." Melihat pergerakan Summon, Geralt pun menyuruh rekannya untuk menggunakan super powernya padanya. Sebuah super power bernama Acceleration yang memilih sebuah target dan melakukan akselerasi dalam satu arah selama beberapa detik. Seketika itu juga, Geralt Walker melesat maju meninggalkan timnya, berbentrokan langsung dengan Summon. Saking kuatnya bentrokan itu, Geralt sampai terpental kembali ke belakang. Bahkan ia menggertakkan giginya berpikir, "Summonyo, dia sudah jadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Benar, sudah seharusnya dia sehebat itu karena dia adalah yang terkuat." Namun, saat Geralt berpikir seperti itu, Summon muncul di depannya sembari mengatakan, "Aku memujimu karena mencoba mengimbangi kecepatanku, tapi kau masih lambat." Tepat setelah kemunculannya, Summon pun menggunakan super powernya, Throw, untuk melemparkan tombaknya. Meski Geralt sempat terkejut dengan kemunculannya, ia kembali merasa tenang, bahkan membalas, "Aku tak berencana untuk mengalahkanmu sendirian. Aku mengakui, aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku juga mengakui bahwa kau adalah superhuman terkuat di planet ini. Yang akan mengalahkanmu adalah New York Bears. New York Bears, let's go!" Ternyata, Geralt kembali tenang bukanlah tanpa alasan, di mana rekan-rekannya langsung membackup-nya dengan sebuah bab super power, follow up, yang memberikan peningkatan kecepatan dari 1-7 orang kepada semua makhluk hidup yang dipandang baik oleh penggunanya, yang dikombo dengan super power Shield of Light untuk menahan tombak milik Summon. Melihat hal itu, Summon pun kembali bersiap dengan tombaknya. Bersamaan dengan munculnya para player dari tim YSM, ia membalas, "Sudah kubilang, aku juga membawa tim yang akan mengalahkan kalian." Kini, kedua tim berkonfrontasi secara langsung. Namun tim New York Bears menggunakan metode hunting paling mendasar kepada Summon, di mana dua tank saling menempel, mengganggu dari depan dan belakang. Meski Summon berhasil melukai salah satu tanknya, luka tersebut langsung sembuh dengan super power healing miliknya. Juga dari jauh, rank dealer mereka terus mengawasi Summon dengan serangannya. Inilah strategi yang paling mendasar, dan oleh karena itu, strategi ini akan bisa dihancurkan dengan mudah. Tetapi, mereka dikhususkan untuk membunuh Summonyo. Tentu saja, strategi itu membuat Summonyo kesulitan. Summon yang melihat ability mereka menggunakan SOP analisis bisa merasakan jika mereka punya kerjasama yang luar biasa dengan super powernya yang saling melengkapi. Meski mereka tidak lebih cepat darinya, mereka juga tak selambat itu, sama tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Summon pun dibuat kebingungan dengan tekad mereka yang tidak gentar. Tetapi, di saat yang sama, serangan mereka juga terasa seolah tidak berniat untuk membunuhnya. Semua hal itu membuat Summon bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan mereka? Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja Geralt muncul dari samping menghunuskan serangannya. Meski begitu, Summon yang sudah menduganya pun sontak menghindarinya sembari bertanya, "Apa ini yang kau tunggu?" Bersamaan dengan serangan Geralt yang membunuh Choi Hyuk di dekat Summon, Geralt pun menyangkalnya. "Hah, tentu tidak, Bung. Tentu saja,
Hal tersebut sontak membuat Summon terperanjat. Namun, keterkejutannya semakin bertambah ketika mendengar pemberitahuan jika Sung Ho dan Namgung Jihon telah terbunuh. Dan ini pun diakhiri dengan, di tengah keterkejutan Summon, Geralt tersenyum percaya diri menjelaskan, semua tim yang pernah bertarung melawan YSM sejauh ini mempunyai strategi yang salah. Penopang YSM adalah Semonyop dan Pietro Anella. Itulah sebabnya kita perlu mengalahkan kedua orang itu lebih dulu. Itulah yang mereka pikirkan. Jadi Geralt Walker diperkirakan akan menghadapi Semonyop. Namun, mereka semua salah besar. Pietro Anella akan diblokir dengan Shield of Light dan Semonyop kau akan diisolasi dari pertarungan tim. Sementara itu, kami akan melahap anggota YSM yang tersisa. Aku tidak akan membiarkanmu mengamuk, Semonyop.